Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi berjumpa dalam channel kita Orang Surau. Pada kali ini kita masih membahas tentang upacara penyambutan dari Paus Fransiskus, walaupun sebetulnya Paus Fransiskus telah meninggalkan Indonesia. Namun apa yang dilakukan dalam penyambutan kedatangan dari Paus Fransiskus ini terlalu berlebihan dan terkesan lebay. Kenapa lebay? Ya karena banyak alasan. Di antaranya mentiadakan lantunan azan ya demi kedatangan Paus Fransiskus ini, demi acara ibadah mereka, sehingga menimbulkan kontra di masyarakat, yang mana masyarakat menilai ini telah menodai dari nilai toleransi itu sendiri. Nah, pada kali ini kita ingin menayangkan sebuah video dari Pendeta Henry Tan, yang mana Pendeta Henry Tan pun merasa heran ya dengan perlakuan, dengan upacara penyambutan Paus Fransiskus yang disambut oleh umat Islam, ya, sehingga mengundang gelak tawa dari dari Pendeta Henry Tan ini, ya. Kenapa, kata beliau ini, umat Kristiani tidak menyambut Paus semeriah penyambutan umat Islam terhadap kedatangan Paus. Umat Kristen sendiri tidak tidak begitu antusias untuk menyambut Paus. Lah, kenapa kok umat Islam, kata beliau, menyambut Paus Fransiskus ini dengan begitu meriahnya, dan bahkan ya ada yang mencium tangannya, kemudian juga ada yang mencium keningnya, kemudian ada juga mencium istilahnya cipika-cipiki, kemudian bahkan ada seorang muslimah menangis di depan Paus Fransiskus. Nah, maka menurut pendeta ini terlalu berlebihan. Mengapa Kristen tidak menyambut Paus? Ya, saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliologis tadi. Saya ditanya ya, mengapa orang Kristen tidak menyambut Paus, kedatangan Paus maksudnya ya. Vatikan adalah sebuah negara ya. Negara ini kepala negaranya namanya Paus. Jadi Paus itu disambut di sini sebagai kepala negara, bukan sebagai tokoh agama. Tolong diluruskan dulu ya. Dia datang ke kedutaan Vatikan di Indonesia, ya, nginep di sana, disambut di sini sebagai. Mengapa Kristen tidak menyambut Paus? Ya, saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliologis tadi. Saya ditanya ya, mengapa orang Kristen tidak menyambut Paus, kedatangan Paus maksudnya ya. Vatikan adalah sebuah negara ya. Negara ini kepala negaranya namanya Paus. Jadi Paus itu disambut di sini sebagai kepala negara, bukan sebagai tokoh agama. Tolong diluruskan dulu ya. Dia datang ke kedutaan Vatikan di Indonesia, ya, nginep di sana, disambut di sini sebagai kepala negara, bukan sebagai tokoh agama. Ingat itu ya. Lalu kenapa Kristen tidak menyambut, sementara keyakinan lain, agama lain itu malah cium-cium tangan? Cuman Kristen yang enggak. Kenapa? Begini Bapak Ibu Saudara, di mata Kristen, ini di mata Kristen ya, Paus itu adalah Wahyu 17 ayat 5, Babel besar itu. Jadi pertama, karena di mata kekristenan Paus itu Babel besar ya, Babel besar ya, Wahyu 17 ayat 5. Paus juga 666, Wahyu 13 ayat 16 sampai 18. Paus juga Wahyu 18 ayat 5 ya, segera tinggalkan dia karena Allah selalu mengingat-ingat akan
dosanya ya, dosanya sudah setinggi langit ya. Dengan tiga kriteria itu, bagi kekristenan paus itu mendirikan kebenaran sendiri ya, mendirikan kebenaran sih, tidak mau takluk kepada kebenaran Alkitab ya. Paus juga mengangkat dirinya wakil Tuhan, padahal dia menolak Yesus Kristus. Seperti yang kita lihat dalam video tersebut, inilah alasan mengapa pendeta ini tidak menyambut meriah. Kenapa umat Kristen tidak menyambut meriah kedatangan Paus Fransiskus? Karena mereka menilai bahwasanya Paus Fransiskus itu memiliki banyak dosa, sudah tinggi dosanya, seperti itu menurut pendeta ini. Kita tidak tahu ya tentang internal dari Kristen ini, tetapi sudah jelas di sini bahwasanya Paus sendiri dianggap oleh sebagian umat Kristen itu sebagai orang yang banyak dosa. Masjid Istiqlal bukan hanya rumah ibadah bagi kita umat Islam, tetapi juga sekaligus rumah besar bagi kemanusiaan. Kita berharap dan berprinsip bahwa tadi humanity is only one, maka siapapun boleh masuk dan mendapatkan manfaat dari Masjid Istiqlal. Tentu saja dengan ketentuan dan adat istiadat yang berlaku di lingkungan Masjid Istiqlal ini. Siapapun boleh masuk untuk mencari kebaikan bagi umat manusia melalui masjid ini. Sejak awal, Masjid Istiqlal berfungsi untuk membudayakan dan melayani semua orang. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam video yang kedua ini, yakni imam besar dari Masjid Istiqlal yaitu Nasaruddin Umar mengatakan bahwasanya Istiqlal itu adalah rumah besarnya kemanusiaan dan siapapun boleh datang ke dalamnya untuk mengambil manfaat, kemudian siapapun boleh memasukinya. Ini adalah sebuah berita yang menggembirakan kita umat Islam dan juga umat yang lainnya yang berada di Indonesia ini. Namun ada suatu ketika kita dapatkan, bahkan dulu ini sempat viral ya, di mana ada emak-emak dan beberapa orang di sana diusir oleh satpam yang berada di Masjid Istiqlal. Bapak katanya waktu pas hasil rapat katanya boleh. Bapak ini orang Muslim bukan. Ini masjid punya pemerintah. Kami bukan Israel penjajah Palestina. Tapi Bapak tega mengusir umat Islam. Bapak zalim, zalim, zalim. Bapak ingat mati, Pak. Tapi kami udah di atas diusir. Kami udah turun diusir juga. Teriak-teriak, Bu. Ini cuma perintah dari sama, kami juga perintah dari atasan untuk ke Palestina. Jangan teriak-teriak. Biarkan. Besok. Biarkan, nggak masalah. Kamu udah biasa kok. Itu nanti Ibu. Udah biarkan, itu hak saya. Kenapa? Kenapa Bapak marah? Nggak boleh. Udah biarkan, hak saya. Jangan diladenin saja. Biarkan sana. Mudah-mudahan pidato yang disampaikan oleh Imam Masjid Istiqlal tersebut bukan hanya sekadar ucapan belaka, bukan hanya isi pidato belaka. Mudah-mudahan ke depannya bisa ini teraplikasi, bisa diamalkan dengan semaksimal mungkin untuk melayani umat. Siapapun umat yang datang ke sana, mudah-mudahan bisa diterima dengan rahmahnya, sebagaimana ramahnya mereka menyambut dari kedatangan Paus Fransiskus. Kita khawatir kalau ini hanya sekedar ucapan, maka benarlah apa yang nanti disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah As-Saff. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qabura maqtan 'indallah ma taqulu ma la taf'alun. Amat besar kebencian di sisi Allah, orang hanya mampu berucap tapi tidak mampu mengamalkan. Ini yang kita khawatirkan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Nasaruddin Umar tersebut betul-betul bisa diaplikasikan di tengah-tengah masyarakat dan bisa diamalkan dengan sebaik-baik mungkin, karena Istiqlal itu adalah aset umat Islam Indonesia. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.